Ya karena ini saya amati sedikit karena saya ini pengen membentuk yang burung itu ngikutin kemauan saya, bukan ngedrop. Menurut saya itu cuma karena rontokin ekor atau rontokin sayapnya, jatuhin gitu waktu ganti. Pak, kalau saya itu tidak pernah memandikan malam sama burung karena satu ya, faktor kita ya pribadi atau mengamati tahapannya atau prosesnya burung dari 0 sampai Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joko Prianto dengan channel Sinau Bareng BC. Kali ini saya akan berbagi cara menggacorkan burung jantan ala saya yang lumayan ibaratnya mudah lah gitu ya. Masalahnya ini saya rawat jantan itu seminggu 2-3 kali saja prosesnya, karena ini dijemur boleh, enggak ya juga boleh ya, karena waktu yang dulu udah pernah saya bagikan cara yang memakai penjemuran di siang bolong ya. Kali ini saya mungkin bisa dikatakan proses selanjutannya bisa, enggak ya juga bisa, enggak apa-apa lah gitu mas, karena ini kelanjutannya. Jemur kalau ada panas, kalau enggak ya enggak masalah. Masalahnya ini juga musim penghujan ya. Sekali-sekali itu saya pakai tulang sotong karena ini untuk menaikkan birahi dan sekaligus emosinya biar cepat tinggi gitu ya. Masalahnya jantan itu kalau menurut saya itu harus diproses tinggi dulu, karena kalau kurang birahi juga dia itu agak lumayan males bunyinya ya. Sering-sering dia cuma diem atau ngeriwik-ngeriwik doang gitu. Ini hasil pengalaman saya pribadi. Nah, rawatannya itu lumayan gampang, bisa dikatakan cuma pakan kenceng, terus kita kasih sangkar bulet ya, terus kita keluarkan dari rumah itu misalkan hari Senin ya, berawal hari Senin. Jadi hari Senin itu kita keluarkan dari rumah, biarkan dia mandi sendiri, terus kita kasih cepuk besar misalnya kan biar mandi sendiri, terus kita angin-anginkan di teras, terus kita kasih jagung muda full ya. Jadi saya ngasih jagung muda itu cukup seminggu 2 kali ketika posisi keluar rumah saja, enggak posisi di dalam rumah itu enggak saya kasih ya. Nah, kalau pemberian tulang sotong sendiri itu setiap hari permulaan atau awalan itu kita berikan selama 3-5 hari berturut-turut ya.
3 sampai 5 hari berturut-turut. Setelah itu kita kasih seminggu 2 kali 3 kali nggak masalah ya. Yang penting ini untuk merangsang birahi dan emosinya dia. Semakin dia birahi, semakin dia gacor juga, semakin rajin bunyi lah gitu, bisa dikatakan kan gitu. Kalau soal itu kalau setelah itu baru kita amati lagi. Itu posisi kita pertama kali yang kita harus amati itu apa? Ketika kita keluarkan dari rumah, kita gantolin di pohon gitu ya. Misalnya kan posisi, misalkan kan posisi angin-angin gitu ya. Kita amati jarak berapa menit dia langsung bunyinya. Jadi setelah dia bunyi, terus dia makan apa terus gimana gitu ya, baru kita kasih air buat mandi. Setelah dia mandi, nah setelah itu baru kita kasih jagung muda. Setelah dia mandi terus jagung muda terus ya. Seminggu 2 kali itu bisa dikatakan untuk 2 kali itu untuk merangsang tenaga dia, misalnya kan gitu ya. Nah berarti ketika hari Senin kita kasih, berarti hari Kamis kita kasih ya. Terus kembali lagi nanti hari Senin lagi gitu ya, kita beri jagung mudanya. Nah cara pemberiannya tulang sotong atau totok itu kita kerokin di atasnya itu 3 kali saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau kebanyakan juga kurang gitu, bisa dikatakan kan gitu. Kita kerokkan, taruh di atas milet, pakan kenceng untuk merangsang dia bunyi. Setelah dia bunyi baru kita ibaratnya kita amati tingkatan birahinya dia, berawal dari bunyi tretek, terus apa dominan, burung domin lebih galak, terus kita lanjutin terus. Kalau dia udah galak, kita amati terus sambil kita proses terus, kita kasih jagung muda, terus kita terus kasih pakan kenceng terus seperti itu ya. Setiap kita keluarkan di rumah itu biar dia mandi sendiri ya. Setelah dia mandi, kita berikan itu jagung muda. Setelah jagung muda kita kasih pakan racikan atau pakan kenceng, bisa dikatakan begitu. Kalau tulang sotong sendiri itu jangan ya, kenapa enggak setiap hari? Karena untuk merangsang kegacorannya dia. Setelah kita kasih, dia kan birahinya naik. Setelah dia birahinya naik kan, terus biasanya itu burung dominan lebih galak daripada apa ya hari biasanya gitu. Nah kenapa poin pertama saya itu poin burung itu galak? Karena kalau burung udah galak itu dominan, ketika kita keluarkan dari rumah, burung itu mesti gacor. Walaupun entah itu berawal dari ngeriwe atau atau berawal dari langsung bunyi ketik atau gimana. Terus kita lanjutin. Nah setelah
proses itu mulai ngetik baru kita nanti ke tahapan yang selanjutnya. Ya, tahapan selanjutnya itu seperti apa? Kita lakukan semprot embun di malam hari. Semprot embun 3 sampai 5 kali sudah cukup di dada, ya ibaratnya semprot lah. Udah apa kita pegang burungnya, kita pakai air taruh di dadanya sama kepalanya saja cukup. Nah, kenapa biar seperti itu? Burung itu dominan lebih cepat gacornya atau lebih cepat jinaknya gitu. Setelah itu baru kita lanjutkan seperti itu, dilakukan kurang lebih seminggu 3 kali. Setelah dia galak ya, baru kita kasih embun, kita kasih basah sedikit lah, bisa dikatakan asal basah lah, nggak usah basah banget, enggak. Kita lakukan semprot embun saja, nggak usah dimandikan, karena ini biar ibaratnya lebih cepat gitu. Kalau kita mandikan otomatis kita nanti itu kembali ke nol lagi, atau prosesnya itu bisa dikatakan gagal gitu. Karena ini untuk menggacorkan proses awal ya, jadi harus kita tinggikan birahnya. Ya, ini menurut saya ya. Tahapannya itu seperti apa saja sih? 1, birahnya harus kita tinggikan ya. Terus 2, kita cari gacornya ya. Terus kita cari lagi ibaratnya naik turunnya, atau kita bisa kontrol birahinya dia itu ketika habis mandi dia mulai gacor, apa ketika sebelum mandi dia gacor gitu. Jadi pengalaman saya itu seperti itu. Ketika kita ngamati burung itu, ketika burung itu saya keluarkan dari rumah, dia gacor apa dia diem. Lah kenapa burung kok bisa dikatakan cara nyetingnya gitu beda lagi sama kalau sama orang ya? Karena saya nggak memahami burung secara total sih, enggak. Cuma saya itu mengamati sedikit saja ya, karena ini saya amati sedikit karena saya ini pengen membentuk yang burung itu ngikutin kemauan saya, bukan saya ngikutin maunya burung ya. Karena ini untuk menyetak burung lebih mudah mengikuti kita, jangan kita yang ngikutin burung. Karena kalau kita ngikutin burung kita lakukan seperti ini, begini ibaratnya ya bisa dikatakan lumayan susah lah. Karena apa? Harus kita mandikan pagi malam itu belum tentu ya. Burung dominan, burung di alam liar itu tidak, ibaratnya hasil pengamatan saya sendiri, burung yang saya rawat ini, burung itu kalau kita kasih air dalam seminggu tidak mungkin dia mandi setiap hari. Nah, kenapa? Lah karena dia itu juga nyari nyamannya sendiri, entah itu kurang sehat atau badannya memang pas gitu, atau kurang lah bisa dikatakan gitu. Tapi kalau ketika birahinya naik atau kondisi badannya panas itu, dia itu mandi tetap 100% burung mau mandi. Entah itu berapa kali sehari, ibaratnya berapa kali seminggu, kadang ada juga yang seminggu 2 kali, kadang ada yang seminggu 3 kali, ada yang juga selama 1 minggu full mandi, setelah itu nggak pernah mandi, itu ada. Karena saya mengamati sedikit ya, ibaratnya dulu itu saya juga mengamati burung dari kita mandikan, terus kita proses begini begitu, malah bisa dikatakan burung dominan 1 ciak bulu ya, atau cabut bulunya gitu. Terus burung dominan lesu, bisa dikatakan jarang bunyi gitu. Setelah saya amati, saya geletakin saja, nggak pernah saya rawat, malah burung itu gacor. Nah, ini gimana sih enaknya? Aku ngamatinya kan seperti itu, karena saya mengamati burung atau itu dengan begini. Kalau kita mandikan setiap hari, memang burung itu dominan lebih cepat, ibaratnya birahinya memang stabil gitu, bisa dikatakan. Tapi itu dalam jangka berapa bulan, kemampuannya itu dalam berapa bulan. Karena kalau
burung yang tidak mandi, bahkan nggak pernah dimandikan atau cuma disemprot embun doang, itu bertahun-tahun masih kuat, ibaratnya kuat stabil, kecuali dia tidak dia oleng itu sementara. Karena apa? Faktornya itu cuma satu ya. Sebenarnya faktor burung ngedrop menurut saya itu cuma karena rontokin ekor atau rontokin sayap, jatuhin gitu waktu ganti bulu sayap apa ekor itu biasanya agak berkurang, enggak secara 100% berkurang, enggak, cuma karena apa, badannya itu mulai terasa panas ya. Ini menurut saya atau pengalaman saya mengamati itu, badannya mulai panas. Misalkan kalau orang sendiri ya, kalau mau ganti kulit atau apa, bisa dikatakan kulit kita kering pergantian cuaca gitu ya, nanti kan kulit apa badan kita itu terasa kayak panas, kayak gimana gitu. Nah, kenapa kalau saya itu tidak pernah memandikan malam sama burung? Karena satu ya, faktor kita menjaga kondisi fisik kita sendiri gitu loh. Misalnya kalau kita coba saja, saya sendiri mengalami atau menjalani mandi selama 2 minggu berturut-turut itu, mandi malam itu berturut-turut, aku rasakan itu satu, badan mudah lesu ya. Dua, tulang itu agak kayak linu-linu gitu ya. Terus sarafnya mulai agak kaku gimana gitu. Nah itu saya sendiri ya, mungkin bisa dikatakan hasil pengalaman pribadi aku terapkan ke burung. Kalau ibarat kata kita kasih embun, ibarat kata itu kita cuci muka, cuci tangan, cuci kaki gitu. Nah itu hasil pengalaman saya pribadi atau mengamati tahapannya atau prosesnya burung dari 0 sampai bisa dikatakan sampai stabil lah ibaratnya kan gitu ya. Nah semoga ini bermanfaat untuk Anda dan semoga cocok juga buat Anda ya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, sinau bareng Budi.